Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan storytelling atau menceritakan kembali tentang roman novel yang berjudul Hujan, karya Terelie. Di suatu hari yang penuh dengan kekacauan, di saat itu Lail ingin menghapuskan ingatannya tentang hujan karena terlalu banyak kenangan tentang hujan di ingatan Lail. Dia ingin melupakan orang itu, orang yang selalu ia temui saat hujan turun, orang yang selalu bersama dia sejak dia remaja. Dan proses penghapusan ingatan dia lakukan di tempat paramedik Elijah. Dia dibantu oleh Elijah untuk menghapus ingatannya, dan Elijah mulai meletakkan sebuah bando di kepalanya. Bando yang mempunyai teknologi super canggih, bando yang dapat menghapus ingatan seseorang. Sebelum itu, Elijah bertanya tentang kenangan apa yang akan dihapus dari memorinya. Dengan sedih, Lail pun mulai menceritakan ceritanya tentang hujan secara gamblang. Pada saat hari pertamanya sekolah, bencana gunung meletus dan gempa dahsyat telah menghancurkan kota tempat tinggalnya dan membunuh ibu serta ayahnya. Letusan gunung api purba yang melebihi letusan gunung api Tambora dan gunung Krakatau. Saat proses evakuasi dijalankan, beruntung dia diselamatkan oleh seorang anak yang berusia 15 tahun yang bernama Esok. Esok bersama ibu dan 4 kakaknya berada di dalam kereta itu. Ibu Esok mengalami luka yang sangat parah, dan keempat kakaknya meninggal pada kejadian itu. Selama hampir 1 tahun, Lail dan Esok tinggal di pengungsian karena mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka yang sudah hancur karena gempa dan letusan gunung itu. Mereka seperti anak kembar, tidak dapat dipisahkan. Di mana ada Esok, di situ juga ada Lail. Orang-orang mengenal Esok dan Lail karena mereka sangat aktif dan rajin membantu para medis dan relawan yang ada di pengungsian. Esok dan Lail sangat baik dalam melakukan pekerjaan itu. Makanya mereka dikenal oleh banyak relawan dan para medis serta penduduk-penduduk yang ada di pengungsian itu. Hingga akhirnya pemerintah mengumumkan untuk menutup tempat pengungsian. Hal ini membuat Esok dan Lail terpisah. Lail akan tinggal di panti sosial, sedangkan Esok akan diadopsi oleh keluarga kaya raya yang ada di lingkungan mereka saat itu. Saat di panti sosial, Lail mendapatkan teman sekamarnya yang ceria, lucu, dan penuh semangat bernama Mariam. Mariam memiliki rambut keribo dan sedikit berkulit hitam. Di panti sosial terdapat beberapa aturan yang harus dilaksanakan oleh Lail dan Mariam serta mereka yang tinggal di pengungsian itu. Salah satunya adalah tidak boleh bertemu dengan orang luar di halaman panti asuhan. Lail terkadang rindu akan Esok karena saat di tempat pengungsian mereka selalu bersama, sehingga akhirnya mereka memiliki jadwal pertemuan rutin, hanya sebulan sekali, tetapi bagi Lail itu sudah lebih dari cukup. Mereka selalu bertemu di stasiun tempat mereka bertemu untuk pertama kali. Mereka bertemu juga untuk berbagi cerita mengenai aktivitas mereka masing-masing. Lail yang semakin sibuk dengan tugas-tugas sekolahnya dan sama seperti Esok karena kepadatan kegiatan Esok yang membuat Lail bersedih sepanjang dia tidak bertemu dengan Esok. Dan sayangnya jadwal rutin itu harus berubah karena Esok harus melanjutkan pendidikannya di ibu kota. Mereka hanya bertemu saat liburan semester saja. Dan Lail pun mulai menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Lail dan Mariam mendaftarkan diri di organisasi relawan yang membantu para korban gempa dan gunung meletus yang terjadi beberapa tahun lalu di kota mereka. Dan mereka merupakan relawan termuda pada saat itu.
Di usia mereka yang masih sangat muda itu, mereka pernah melakukan aksi heroik saat mereka ditempatkan di sektor 2, di mana terdapat 2 kota kembar di hulu dan di hilir yang dipisahkan oleh jarak sejauh 50 km. Saat itu, bendungan di hulu retak, dan apabila bendungan itu jebol, maka air dalam bendungan itu akan menghancurkan 2 kota kembar itu. Dan hanya ada satu cara untuk mencapai kota kembar yang ada di bagian hilir saat itu, yaitu dengan berlari secepat mungkin. Lail dan Maryam pun mulai berlari sejauh 50 km dari tempat mereka di sektor 2 ke kota bagian hilir sambil menerjang badai. Dan akhirnya mereka berdua berhasil memberitahu dan memperingati kota itu karena bendungan air yang akan menyapu bersih kota tersebut. Karena mereka, para penduduk yang ada di kota itu, tidak menjadi korban dari air bendungan itu. Jasa mereka ternyata membuat mereka memperoleh sebuah penghargaan. Kesibukannya membuat Lail mampu mengalihkan rindunya akan esok. Dan esok selalu datang mengunjungi Lail dengan membawa sepeda merah yang dulu saat bencana selalu mereka pakai, lengkap dengan topi yang diberikan oleh Lail. Esok datang tanpa terduga. Sayangnya, intensitas pertemuan mereka semakin jarang. Mereka hanya dapat bertemu 1 tahun sekali. Itu pun jika esok tidak sibuk. Lail tidak pernah menghubungi esok. Dia kadang bertanya kabar esok pada ibunya dan esok juga demikian. Karena Lail juga dekat dengan ibu esok. Dan sampai saat ini, Lail masih tidak mengetahui keluarga mana yang mengadopsi esok. Dan keluarga itu adalah keluarga dari wali kota. Singkat cerita, ternyata esok tengah mengerjakan sebuah proyek kapal luar angkasa yang akan membawa penduduk bumi ke luar angkasa untuk menghindari bencana yang lebih besar dari gunung meletus. Suhu bumi yang akan semakin lama semakin panas karena kerusakan stratosfer yang diakibatkan oleh keegoisan manusia. Sejak bencana gunung meletus, iklim di bumi tidak terkendali. Para petinggi negara mengadakan KTT untuk memecahkan hal ini. Tetapi, para petinggi negara subtropis dan tropis berlomba-lomba mengirimkan pesawat ulang-alik untuk menyemprotkan gas antisulfur dioksida di bagian lapisan stratosfer dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini membuat iklim berangsur pulih. Namun, masalah baru muncul, yaitu kenaikan suhu secara terus-menerus yang membuat suhu di kota mereka semakin panas. Kecerdasan esok membuatnya terlibat dalam proyek ini. Dia merancang sistem yang dapat memilih siapa saja penduduk bumi yang dapat pergi ke luar angkasa. Penduduk bumi yang dapat pergi meninggalkan bumi juga tidak semua, melainkan mereka yang dipilih berdasarkan IQ yang tinggi, agar penduduk bumi terus menurunkan gen yang baik setiap generasinya. Dan malangnya, esok memiliki 2 tiket untuk menaiki kapal tersebut. Tiket pertama adalah tiket yang dia miliki selaku pembuat sistem tersebut, atau tiket yang diberikan oleh pemerintah. Dan tiket yang kedua adalah tiket yang dia dapatkan secara random, atau dia adalah salah satu orang yang terpilih untuk pergi ke luar angkasa. Dan suatu ketika, wali kota datang kepada Lail memintanya untuk memberikan tiket itu kepada Claudia, sang anak wali kota, apabila Lail mendapatkan tiket itu dari esok. Dan karena hal ini, terjadi kesalahpahaman antara Lail dan esok. Lail yang tumbuh menjadi dewasa, dan ia seperti mengerti dengan perasaannya.
Lail membutuhkan kepastian dari Esok, dan suatu hari sebelum pengumuman resmi dari pemerintah, Lail sama sekali belum mendapatkan kabar dari Esok. Perasaannya kalut karena dia takut Esok akan meninggalkan dia memilih meninggalkan dia dan pergi menaiki kapal tersebut. Hingga pada detik-detik menjelang penerbangan kapal itu, Lail justru memutuskan untuk masuk ke ruang modifikasi ingatan. Lail ingin menghilangkan semua bebannya, menghapus dari ingatannya akan Esok. Esok yang ternyata tengah menjalani proses pemindaian data hingga tidak dapat menghubungi Lail. Tidak dapat dihentikan proses operasi itu. Meskipun ia telah membuat banyak teknologi canggih. Esok terlambat untuk mencegah Lail melakukan hal itu. Esok tak ingin Lail melupakannya. Akhirnya pada detik-detik terakhir sebelum alat tersebut bekerja, Lail memutuskan untuk memeluk erat semua kenangan menyakitkannya. Benang merah yang menandakan kenangan menyakitkan telah berubah menjadi benang biru. Lail tidak melupakan Esok. Hari itu juga pemerintah mengumumkan penerbangan kapal luar angkasa itu. Lail dan Esok tetap tinggal di bumi bersama-sama. Esok memberikan tiketnya kepada Claudia dan ibunya. Dia berharap Claudia bisa menjaga ibunya saat di luar angkasa nanti. Dengan sedih dia melepaskan ibunya untuk pergi ke luar angkasa karena mereka tidak akan bertemu lagi. Dia memutuskan untuk bersama Lail di bumi yang panas itu. Dan sebulan kemudian mereka menikah dan menghabiskan masa tua mereka bersama. Elijah, sang fasilitator Lail di ruang operasi, mengira bahwa bukan melupakan yang menjadi masalahnya, tetapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan, dan kita akan hidup bahagia. Tetapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Sekian storytelling atau menceritakan kembali tentang novel Hujan yang ditulis oleh penulis Tenelie. Jika ada kesalahan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.